Pernahkah engkau merasa lelah, bukan hanya pada tubuh, tetapi jauh di dalam hati, seakan ada beban yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata? Di saat dunia menawarkan begitu banyak jawaban, justru ketenangan terasa semakin sulit ditemukan. Mungkin bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena ada sesuatu yang terlupa dalam perjalanan hidup ini. Sesuatu yang sederhana, namun menyimpan kekuatan yang dalam dan sering terabaikan. Dalam keheningan yang jarang kita dengarkan, ada satu kalimat yang mampu membuka kembali pintu yang lama tertutup. Bukan sekadar kata, melainkan kesadaran. Istighfar ketika dipahami lebih dari sekadar ucapan, menjadi jalan halus yang menghubungkan manusia dengan ilahi, sekaligus menyentuh lapisan terdalam tubuh dan jiwa. Video ini mengajakmu menapaki perjalanan yang tidak biasa. Sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana istighfar dalam makrifatnya mampu menghadirkan ketenangan, menyelaraskan batin, dan perlahan memulihkan apa yang selama ini terasa rapuh. Jika engkau siap mendengarkan dengan hati yang terbuka, mungkin inilah awal dari perubahan yang selama ini engkau cari. Bab 1. Panggilan sunyi menuju makrifat istighfar. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak tanpa henti, ada satu panggilan sunyi yang sering terabaikan oleh manusia modern. Panggilan untuk kembali kepada diri, kepada sumber kehidupan itu sendiri. Video ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah undangan perjalanan batin, sebuah ajakan lembut untuk berhenti sejenak dari kebisingan, lalu menoleh ke dalam. Di sanalah istighfar tidak lagi sekadar ucapan di bibir, tetapi menjadi jembatan halus yang menghubungkan jiwa dengan ilahi, membawa ketenangan dan perlahan membuka pintu pemulihan yang sering tak terjangkau oleh logika semata. Istighfar dalam makrifatnya adalah kesadaran terdalam akan keterbatasan manusia dan keluasan kasih Tuhan. Ketika seseorang mengucapkannya dengan hati yang hadir, ia sedang mengakui bahwa tubuh, pikiran, dan ruhnya bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Di balik setiap helaan napas ada rahmat yang menopang. Di balik setiap detak jantung ada izin ilahi yang bekerja tanpa henti. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi awal. Karena tanpa mengenali siapa diri kita di hadapannya, istighfar hanya akan menjadi gema kosong yang berlalu begitu saja. Banyak penyakit fisik berakar bukan hanya pada tubuh, tetapi pada lapisan jiwa yang memikul beban panjang, rasa bersalah, penyesalan, kemarahan yang dipendam, dan luka batin yang tak pernah diberi ruang untuk sembuh. Istighfar yang dipahami secara makrifat bekerja seperti cahaya lembut yang menembus lapisan-lapisan itu. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, tetapi mengajak untuk berdamai. Dalam perdamaian itulah tubuh mulai merespons, karena tubuh selalu mendengarkan apa yang dibisikkan oleh hati dan pikiran terdalam. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa sakit bukan semata hukuman, melainkan isyarat, maka sudut pandangnya berubah. Penyakit bisa menjadi guru yang diam, mengingatkan bahwa ada jarak yang perlu dijembatani antara manusia dan Tuhannya. Istighfar menjadi bahasa rekonsiliasi, sebuah pengakuan jujur bahwa kita ingin kembali selaras dengan hukum-hukum ilahi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dari keselarasan inilah, aliran energi kehidupan kembali menemukan jalannya. Bab pertama ini adalah gerbang. Gerbang menuju pemahaman bahwa istighfar bukan ritual mekanis, melainkan kesadaran hidup yang mengalir dalam setiap langkah. Jika engkau bersedia melangkah lebih dalam, perjalanan ini akan menuntunmu untuk melihat bahwa pemulihan sejati dimulai dari hubungan yang bening dengan Sang Sumber. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena kebijaksanaan sering hadir bukan dalam suara yang keras, melainkan dalam bisikan yang jujur dan penuh cahaya. Bab 2. Istighfar sebagai kesadaran, bukan sekadar ucapan. Pada tahap ini, kita mulai melangkah lebih dalam, meninggalkan pemahaman lama yang melihat istighfar hanya sebagai rangkaian kata yang diulang demi menggugurkan kewajiban. Dalam makrifat, istighfar adalah keadaan sadar, sebuah posisi batin di mana manusia benar-benar hadir di hadapan Tuhannya. Ia bukan permohonan yang diucapkan sambil lalu, melainkan pengakuan yang lahir dari kejernihan hati. Ketika kesadaran ini muncul, setiap kata istighfar menjadi hidup, bergetar, dan membawa makna yang melampaui suara.
Kesadaran istighfar dimulai saat seseorang berhenti menyalahkan dunia atas apa yang menimpanya. Ia mulai melihat bahwa setiap peristiwa, termasuk rasa sakit di tubuhnya, memiliki pesan yang perlu didengarkan. Dalam keheningan batin, ia menyadari bahwa banyak keluhan fisik muncul ketika jiwa terlalu lama diabaikan. Istighfar kemudian hadir sebagai sikap rendah hati, sebuah penerimaan bahwa ada hukum ilahi yang mungkin telah dilanggar, baik secara sadar maupun tidak, dan kini hati bersedia untuk kembali selaras. Saat istighfar dihidupkan sebagai kesadaran, napas menjadi lebih dalam dan pikiran lebih jernih. Tubuh yang sebelumnya tegang perlahan melembut, karena ia merasakan tidak lagi memikul beban sendirian. Dalam kondisi ini, istighfar bekerja seperti air yang mengalir di tanah kering, menembus retakan-retakan halus yang selama ini tersembunyi. Ia membersihkan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketekunan dan kasih yang terus mengalir. Kesadaran ini juga mengajarkan bahwa memohon ampun bukan berarti merasa hina, melainkan memahami posisi sejati sebagai hamba. Dari pemahaman itulah lahir kekuatan batin yang tenang. Jiwa yang tenang mengirimkan sinyal keseimbangan kepada tubuh, dan keseimbangan inilah yang menjadi fondasi pemulihan. Banyak orang mencari kesembuhan di luar, padahal pintu pertama selalu ada di dalam, menunggu untuk diketuk dengan kesadaran yang jujur. Bab ini mengajakmu untuk tidak terburu-buru dalam istighfar, tetapi menghadirkannya dengan penuh perhatian. Biarkan setiap kata turun ke hati, menetap sejenak, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Dari sini engkau akan mulai merasakan bahwa istighfar bukan lagi amalan terpisah dari kehidupan, melainkan nafas batin yang menyertai setiap langkah, menuntunmu perlahan menuju hubungan yang lebih utuh dengan ilahi. Bab 3. Hubungan jiwa dan tubuh dalam cahaya istighfar. Pada kedalaman tertentu, manusia mulai menyadari bahwa jiwa dan tubuh bukan dua entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling berbicara tanpa kata. Apa yang tidak sempat diungkapkan oleh hati akan disuarakan oleh tubuh melalui rasa lelah, nyeri, dan penyakit. Dalam makrifat istighfar, kesadaran ini menjadi sangat jelas, karena istighfar membuka ruang dialog yang selama ini tertutup. Ia membuat manusia berhenti sejenak dan mendengarkan bahasa halus yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ketika jiwa memendam penyesalan tanpa penyaluran yang benar, atau menolak mengakui kesalahan karena ego yang terluka, tubuh seringkali menanggung akibatnya. Istighfar yang dihayati dengan sungguh-sungguh menjadi jalan pelepasan. Ia bukan sekadar meminta diampuni, tetapi mengakui dengan jujur apa yang telah membebani batin. Dalam pengakuan yang tulus itu, jiwa merasa lebih ringan, dan tubuh pun mulai merespons dengan rasa lapang yang perlahan tumbuh. Cahaya istighfar bekerja dengan cara yang lembut dan bertahap. Ia tidak serta-merta menghilangkan rasa sakit, tetapi menata ulang hubungan antara batin dan jasad. Saat seseorang berzikir istighfar dengan kesadaran penuh, sistem sarafnya menenangkan diri, detak jantung menjadi lebih teratur, dan pikiran yang semula gaduh mulai menemukan ritmenya. Inilah momen ketika tubuh diberi kesempatan untuk memulihkan dirinya sendiri, karena tekanan batin yang selama ini menghambatnya mulai berkurang. Dalam pandangan makrifat, kesembuhan bukan sekadar hilangnya gejala, melainkan kembalinya keseimbangan. Istighfar membantu manusia kembali ke titik seimbang itu, dengan mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki batas dan aturan. Ketika batas-batas tersebut dilanggar, baik melalui sikap batin maupun perbuatan, tubuh seringkali menjadi saksi pertama. Dengan istighfar, manusia belajar memperbaiki sikap sebelum kerusakan menjadi lebih dalam. Bab ini mengajakmu untuk memandang tubuh sebagai sahabat yang jujur, bukan musuh yang harus dilawan. Dengarkan ia melalui keheningan istighfar, karena di sanalah pesan-pesan halus disampaikan. Semakin engkau peka terhadap hubungan jiwa dan tubuh, semakin jelas pula bahwa istighfar bukan hanya amalan spiritual, tetapi jalan kesadaran yang menuntun manusia kembali kepada harmoni yang telah lama ia rindukan. Bab 4. Istighfar dan pembukaan pintu energi kehidupan. Dalam keheningan yang lahir dari istighfar yang mendalam, manusia mulai merasakan adanya aliran kehidupan yang sebelumnya terasa terhambat. Banyak orang tidak menyadari bahwa kelelahan berkepanjangan dan penyakit yang berulang seringkali muncul karena energi batin tidak mengalir dengan semestinya.
Makrifat istighfar mengajarkan bahwa setiap penyesalan yang terpendam, setiap rasa bersalah yang tidak disadari, menciptakan simpul halus di dalam diri. Istighfar hadir sebagai kunci yang perlahan membuka simpul-simpul tersebut tanpa paksaan. Ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam istighfar, ia sedang mengosongkan ruang batinnya dari beban yang tidak perlu. Pengosongan ini bukan kekosongan yang hampa, melainkan kesiapan untuk diisi oleh ketenangan dan keberkahan. Dalam keadaan seperti ini, energi kehidupan kembali menemukan jalannya, mengalir dari pusat kesadaran menuju seluruh bagian tubuh. Banyak orang merasakan tubuhnya menjadi lebih hangat, napas lebih lega, dan pikiran tidak lagi mudah terjebak dalam kegelisahan yang sama. Energi kehidupan yang mengalir dengan baik membawa dampak yang nyata pada kesehatan fisik. Tubuh memiliki kecerdasan alaminya sendiri, namun kecerdasan ini sering terhalang oleh tekanan batin yang menumpuk. Istighfar bekerja sebagai penenang yang memberi sinyal bahwa tidak ada lagi perlawanan di dalam. Ketika batin berhenti melawan, tubuh berhenti menegang, dan disitulah proses pemulihan memiliki ruang untuk terjadi secara alami. Dalam makrifat, istighfar juga dipahami sebagai penyelarasan frekuensi batin dengan kehendak ilahi. Penyelarasan ini menciptakan resonansi yang menenangkan seluruh sistem kehidupan dalam diri manusia. Ia tidak mengubah takdir secara kasar, tetapi melembutkan jalan yang harus dilalui. Banyak hal yang terasa berat menjadi lebih mudah diterima, dan penerimaan inilah yang mengurangi beban psikologis yang selama ini mempercepat kelelahan tubuh. Bab ini mengajakmu untuk merasakan istighfar bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan seluruh keberadaanmu. Biarkan ia mengalir bersama napas, menyentuh setiap ruang yang pernah tertutup oleh rasa sesak. Dari sana, engkau akan memahami bahwa energi kehidupan selalu tersedia, menunggu untuk dibuka melalui kerendahan hati dan kesadaran yang tulus kepada Sang Pemberi Hidup. Bab 5. Keselarasan takdir dan ikhtiar melalui istighfar. Pada titik pemahaman yang lebih dalam, manusia mulai menyadari bahwa hidup berjalan di antara dua poros, takdir yang ditetapkan dan ikhtiar yang dijalankan. Banyak kegelisahan dan penyakit batin muncul ketika seseorang memisahkan keduanya, seolah takdir adalah beban dan ikhtiar adalah perjuangan yang melelahkan. Makrifat istighfar mengajarkan bahwa keduanya dapat selaras, dan keselarasan itu dimulai ketika hati berhenti membangkang terhadap apa yang telah terjadi, lalu dengan lembut memperbaiki arah ke depan. Istighfar bukan bentuk kepasrahan yang pasif, melainkan kesadaran aktif bahwa manusia memiliki peran dalam merawat kehidupannya. Dengan istighfar, seseorang mengakui keterbatasannya tanpa kehilangan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa mungkin ada langkah-langkah yang kurang tepat, sikap batin yang melenceng, atau keputusan yang diambil tanpa kejernihan. Pengakuan ini melahirkan kebijaksanaan baru, yang membuat ikhtiar selanjutnya menjadi lebih tenang dan terarah. Dalam konteks pemulihan fisik, keselarasan ini sangat penting. Tubuh seringkali kelelahan bukan karena usaha yang kurang, tetapi karena usaha yang dilakukan dalam keadaan batin yang penuh penolakan. Istighfar membantu menata ulang batin, agar ikhtiar kesehatan dilakukan dengan sikap yang lebih bersahabat terhadap diri sendiri. Dari sikap inilah tubuh merespons dengan lebih kooperatif, karena ia merasakan adanya dukungan, bukan tekanan. Makrifat istighfar juga menumbuhkan keyakinan halus bahwa setiap usaha yang dilakukan dalam keadaan hati yang bersih memiliki nilai yang berbeda. Obat yang sama, terapi yang sama, atau pola hidup yang sama bisa memberikan hasil yang berbeda ketika dijalani dengan batin yang selaras. Istighfar membersihkan niat, sehingga apapun yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan mendekat kepada ilahi, bukan sekadar upaya menghindari rasa sakit. Bab ini mengajakmu untuk memandang istighfar sebagai jembatan antara menerima dan bergerak. Terima apa yang telah terjadi tanpa menghakimi diri, lalu bergerak ke depan dengan kesadaran yang lebih jernih. Dalam keselarasan inilah, hidup menjadi lebih ringan dan pemulihan tidak lagi terasa sebagai perjuangan yang sunyi, melainkan perjalanan yang ditemani oleh kebijaksanaan ilahi. Bab 6. Istighfar sebagai jalan pembersihan batin mendalam. Di balik segala yang tampak di permukaan,
batin manusia menyimpan banyak lapisan yang jarang disentuh dengan kejujuran penuh. Ada luka lama yang dianggap selesai, ada kesalahan yang dikubur oleh waktu, dan ada niat-niat halus yang menyimpang tanpa disadari. Makrifat istighfar mengajak manusia untuk menuruni lapisan-lapisan itu dengan lembut, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membersihkan ruang batin agar cahaya dapat masuk tanpa terhalang. Pembersihan batin melalui istighfar bukan proses yang instan. Ia seperti air yang menetes perlahan pada batu, tidak merusak, tetapi membentuk ulang dengan kesabaran. Setiap istighfar yang diucapkan dengan kesadaran adalah pengakuan kecil yang jujur, dan kejujuran inilah yang mulai melunakkan dinding batin yang keras. Ketika dinding itu melunak, emosi yang selama ini terpendam mulai menemukan jalan keluar tanpa harus meledak melalui tubuh. Banyak gangguan fisik muncul ketika emosi terjebak terlalu lama di dalam. Istighfar yang dihayati sebagai pembersihan batin membantu melepaskan emosi tersebut secara aman dan terarah. Rasa bersalah berubah menjadi pelajaran, penyesalan berubah menjadi kewaspadaan, dan ketakutan berubah menjadi doa yang sunyi. Dalam transformasi inilah tubuh mulai merasakan kelegaan, karena beban yang tidak terlihat mulai berkurang. Makrifat mengajarkan bahwa batin yang bersih menciptakan ruang bagi kehadiran ilahi. Kehadiran ini tidak selalu dirasakan sebagai pengalaman yang luar biasa, tetapi sering hadir sebagai ketenangan yang stabil. Ketenangan inilah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memulihkan dirinya. Dalam keadaan tenang, sistem tubuh bekerja lebih harmonis dan daya penyembuhan alami dapat berfungsi dengan optimal. Bab ini mengajakmu untuk menjadikan istighfar sebagai kebiasaan batin, bukan sekadar respons saat merasa bersalah. Biarkan ia menjadi proses pembersihan yang berkelanjutan, seperti merawat rumah agar selalu layak dihuni. Ketika batin terawat, tubuh pun merasakan manfaatnya, dan perjalanan menuju pemulihan menjadi lebih lembut serta penuh makna. Bab 7. Keikhlasan sebagai inti makrifat istighfar. Pada kedalaman tertentu, istighfar tidak lagi terasa sebagai usaha, melainkan sebagai keadaan ikhlas yang mengalir dengan sendirinya. Keikhlasan ini bukan hasil paksaan, tetapi buah dari pemahaman yang matang tentang posisi manusia di hadapan ilahi. Dalam makrifat, keikhlasan adalah ketika hati berhenti menuntut hasil tertentu dan mulai mempercayai proses sepenuhnya. Dari sinilah istighfar memperoleh kekuatan yang paling halus namun paling dalam. Keikhlasan membuka ruang bagi penerimaan yang sejati. Banyak penderitaan bertahan lama bukan karena rasa sakit itu sendiri, tetapi karena perlawanan batin terhadapnya. Istighfar yang ikhlas mengajarkan bahwa menerima bukan berarti menyerah, melainkan berhenti memusuhi keadaan. Ketika permusuhan batin berhenti, energi yang sebelumnya terkuras untuk melawan dapat dialihkan untuk memulihkan dan menata ulang kehidupan. Dalam kondisi ikhlas, tubuh merasakan sinyal keamanan yang mendalam. Sistem tubuh manusia sangat peka terhadap kondisi batin, dan keikhlasan menghadirkan rasa aman yang tidak bisa dipalsukan. Dari rasa aman inilah muncul relaksasi yang menyeluruh, memberi kesempatan bagi sel-sel tubuh untuk bekerja tanpa tekanan. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa ikhlas yang tulus dapat menjadi obat yang sangat kuat. Makrifat istighfar menuntun manusia untuk melihat bahwa setiap keadaan memiliki hikmah yang tidak selalu langsung terlihat. Keikhlasan membantu mata batin untuk tetap terbuka, bahkan saat harapan belum terpenuhi. Dalam keterbukaan, inilah doa menjadi lebih jujur dan hubungan dengan ilahi menjadi lebih intim. Kedekatan ini membawa ketenangan yang perlahan meresap ke seluruh aspek kehidupan. Bab ini mengajakmu untuk tidak mengukur istighfar dari banyaknya ucapan, tetapi dari kedalaman keikhlasan yang menyertainya. Biarkan hatimu belajar percaya meski belum sepenuhnya memahami. Dari kepercayaan inilah istighfar berubah menjadi cahaya lembut yang menuntunmu melewati proses pemulihan dengan langkah yang tenang dan penuh makna. Bab 8. Istighfar dan kembalinya kesadaran diri yang utuh. Seiring perjalanan batin yang semakin dalam, istighfar mulai mengembalikan manusia kepada kesadaran dirinya yang utuh.
Banyak orang hidup terpecah antara apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dijalani hingga kehilangan pusat dirinya sendiri. Makrifat istighfar bekerja seperti benang halus yang menjahit kembali bagian-bagian diri yang tercerai, menghadirkan rasa keutuhan yang lama terlupakan. Dalam keutuhan inilah, manusia mulai merasakan hidup dengan lebih jernih dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Kesadaran diri yang utuh membuat seseorang tidak lagi bersembunyi dari kenyataan batinnya. Ia mampu melihat kelemahan tanpa merasa hancur dan melihat kekuatan tanpa menjadi sombong. Istighfar berperan sebagai cermin jujur yang memantulkan keadaan diri apa adanya, namun dengan cahaya kasih. Dari cermin inilah tumbuh keberanian untuk memperbaiki diri tanpa kebencian terhadap masa lalu. Ketika kesadaran diri pulih, tubuh ikut merasakan dampaknya. Banyak keluhan fisik muncul karena seseorang hidup terlalu lama tidak selaras dengan suara batinnya sendiri. Istighfar membantu mengembalikan kepekaan itu, sehingga tubuh dan jiwa kembali berjalan seiring. Apa yang dirasakan tubuh tidak lagi diabaikan, dan apa yang dibutuhkan jiwa tidak lagi ditunda, menciptakan harmoni yang menenangkan. Makrifat istighfar juga mengajarkan bahwa mengenal diri adalah bagian dari mengenal Tuhan. Semakin seseorang jujur terhadap dirinya, semakin ia memahami ketergantungannya kepada Ilahi. Pemahaman ini melahirkan kerendahan hati yang alami, bukan dibuat-buat. Dalam kerendahan hati tersebut, doa menjadi lebih dalam dan hidup terasa lebih bermakna meski sederhana. Bab ini mengajakmu untuk menggunakan istighfar sebagai sarana kembali pulang kepada diri yang sejati. Diri yang tidak terpecah oleh penyesalan atau ketakutan, tetapi berdiri utuh dalam kesadaran dan harapan. Dari keutuhan inilah pemulihan fisik dan batin berjalan seiring, menuntunmu menuju kehidupan yang lebih seimbang dan penuh cahaya. Bab 9. Istighfar sebagai nafas kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, istighfar tidak lagi ditempatkan sebagai amalan khusus yang dilakukan pada waktu tertentu saja, melainkan menjadi nafas kehidupan yang menyertai setiap aktivitas. Makrifat mengajarkan bahwa hubungan dengan Ilahi tidak terputus ketika manusia sibuk dengan dunia. Justru diuji di sanalah kedalamannya. Istighfar yang hidup membuat seseorang tetap sadar, bahkan saat ia bekerja, berbicara, atau menghadapi persoalan yang tak terduga. Ketika istighfar hadir sebagai nafas batin, reaksi terhadap kehidupan menjadi lebih tenang. Hal-hal kecil yang sebelumnya memicu emosi kini dihadapi dengan kejernihan yang lebih besar. Ini bukan karena masalah menghilang, tetapi karena batin tidak lagi mudah terseret. Dalam ketenangan ini, tubuh terbebas dari lonjakan stres yang berulang, sehingga kesehatan fisik lebih terjaga secara alami. Makrifat istighfar menanamkan kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk kembali. Tidak perlu menunggu kesalahan besar atau penderitaan berat untuk memohon ampun. Justru dalam kesadaran kecil yang terus dijaga, batin tetap bersih dan peka. Kepekaan inilah yang mencegah penumpukan beban emosional yang sering menjadi akar gangguan fisik jangka panjang. Istighfar yang menyatu dengan kehidupan juga menumbuhkan rasa syukur yang halus. Seseorang mulai melihat bahwa kesempatan untuk bernapas, bergerak, dan menyadari dirinya adalah karunia yang tidak pernah terputus. Rasa syukur ini menenangkan jiwa dan memperkuat daya tahan batin. Tubuh pun merespons dengan vitalitas yang lebih stabil, karena ia hidup dalam lingkungan batin yang bersahabat. Bab ini mengajakmu untuk tidak memisahkan spiritualitas dari keseharian. Biarkan istighfar menjadi irama yang mengiringi langkahmu, lembut namun konsisten. Dalam irama inilah hidup menjadi lebih sadar, tubuh lebih terawat, dan hubungan dengan Ilahi terus terjaga tanpa harus menjauh dari dunia. Bab 10. Penutup, kembali kepada sumber dengan hati yang jernih. Pada akhirnya, perjalanan makrifat istighfar membawa manusia kembali kepada satu kesadaran sederhana, namun mendalam, bahwa segala sesuatu berawal dan berakhir pada sang sumber. Istighfar bukan jalan untuk melarikan diri dari kenyataan, melainkan cara untuk menghadapinya dengan hati yang jernih. Dari kejernihan inilah muncul kekuatan yang tidak keras, keteguhan yang tidak memaksa, dan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar.
Dalam kesadaran ini, manusia memahami bahwa pemulihan sejati bukan hanya tentang tubuh yang kembali kuat, tetapi tentang jiwa yang kembali selaras. Ketika hubungan dengan ilahi diperbaiki, banyak hal menemukan tempatnya dengan sendirinya. Apa yang dulu terasa berat menjadi lebih mudah dijalani, dan apa yang dulu terasa gelap mulai diterangi oleh makna yang baru. Makrifat istighfar mengajarkan bahwa tidak ada langkah yang sia-sia ketika dilakukan dengan kesadaran dan kejujuran. Setiap istighfar adalah benih, dan setiap benih memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh. Tugas manusia bukan memaksa hasil, melainkan menjaga kesungguhan dan kebersihan niat dalam prosesnya. Dari sikap inilah kebijaksanaan perlahan lahir. Ketika hati menjadi lebih jernih, tubuh pun belajar untuk percaya. Percaya bahwa ia tidak sendirian. Percaya bahwa ada kekuatan yang menopang setiap proses pemulihan. Kepercayaan ini menenangkan sistem kehidupan di dalam diri, membuka ruang bagi kesehatan yang lebih menyeluruh, lahir dan batin. Akhirnya, biarkan istighfar menjadi jalan pulang yang lembut. Jalan yang mengingatkan bahwa dalam setiap kekurangan ada rahmat, dan dalam setiap kesadaran ada penyembuhan. Melangkahlah dengan hati yang rendah dan pikiran yang tenang, karena di sanalah kebijaksanaan sejati bersemayam. Pernahkah engkau merasa lelah, bukan hanya pada tubuh, tetapi jauh di dalam hati, seakan ada beban yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata? Di saat dunia menawarkan begitu banyak jawaban, justru ketenangan terasa semakin sulit ditemukan. Mungkin bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena ada sesuatu yang terlupa dalam perjalanan hidup ini. Sesuatu yang sederhana, namun menyimpan kekuatan yang dalam dan sering terabaikan. Dalam keheningan yang jarang kita dengarkan, ada satu kalimat yang mampu membuka kembali pintu yang lama tertutup. Bukan sekadar kata, melainkan kesadaran. Istighfar ketika dipahami lebih dari sekadar ucapan, menjadi jalan halus yang menghubungkan manusia dengan ilahi, sekaligus menyentuh lapisan terdalam tubuh dan jiwa. Video ini mengajakmu menapaki perjalanan yang tidak biasa. Sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana istighfar dalam makrifatnya mampu menghadirkan ketenangan, menyelaraskan batin, dan perlahan memulihkan apa yang selama ini terasa rapuh. Jika engkau siap mendengarkan dengan hati yang terbuka, mungkin inilah awal dari perubahan yang selama ini engkau cari.